Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang video Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia adalah cermin dari perjuangan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa. Ia lahir di tengah perbedaan sebagai dasar yang menyatukan Indonesia dalam satu cita-cita bersama. Sejak pidato pada tanggal 1 Juni 1945 hingga pengesahan pada tanggal 8 Agustus, Pancasila tumbuh dari semangat kemerdekaan dan kompromi. Sejarah mengajarkan bahwa Pancasila bukan sekadar teks, tetapi nilai hidup yang harus terus dijaga, dihayati, dan diamalkan. Di tengah tantangan zaman, dari perpecahan sosial hingga arus globalisasi, Pancasila tetap menjadi kompas moral bangsa. Ia hidup saat kita saling menghargai perbedaan, bergotong royong, dan menjaga keadilan. Karena sejatinya Pancasila bukan hanya warisan sejarah, tetapi arah masa depan Indonesia. di tengah ribuan pulau yang terhampar, di bawah langit yang mempertemukan perbedaan, ada satu janji yang pernah kami ikrarkan bersama, Pancasila. Ia lahir bukan dari ruang kosong, tapi dari luka, tumpah darah, dan doa. Inilah kisahnya, dari generasi ke generasi. Saudara-saudara, dasar negara harus dipegang pada jiwa bangsa. 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan. Aku beri nama Pancasila. Gotong royong jadi nafasnya. Bukan sekedar dasar, tapi arah hidup bangsa. Tapi bagaimana dengan nilai-nilai Islam? Bukankah itu bagian dari sejarah bangsa kita juga? Dan bagaimana dengan kita yang bukan mayoritas? Apakah kita masih menjadi bagian dari rumah Indonesia? Dari perbedaan itu, lahirlah sebuah kompromi yang agung, yaitu Piagam Jakarta. Namun, sejarah terus berjalan. Jika 7 kata itu tetap ada, kami akan keluar dari republik ini. Maka dengan jiwa besar, kita relakan 7 kata itu dihapus demi 1 Indonesia untuk semua. Kami hafal Pancasila, tapi kami takut bicara. Pancasila dijadikan alat negara. Siapa berbeda dicap musuh negara. Tapi kami tidak diam. 1998, Jakarta terbakar. Tapi dari api itulah muncullah harapan baru. Pancasila kembali ke rakyat, tapi ujian belum usai. Aku hidup di zaman layar, di mana opini lebih cepat daripada fakta, di mana agama dipakai untuk membenci. Apakah Pancasila masih mempunyai tempat? Banyak yang hanya hafal tapi tak menghayati. Tapi lihat, kita masih duduk di sini, masih belajar bersama. Itu bukti bahwa Pancasila masih hidup meski tersenyum. Tak diinjak lagi, bagai keset selamat datang, masuk kencang tanpa diundang, ambil minum lepas dahaga, rampas galon dispenser pula, yang jadi saksi harus kuat, tak terbutakan dunia akhirat, yang patah tumbuh yang... Aku bukan Bung Karno, aku bukan pahlawan, tapi aku pelajar dan aku berjanji Pancasila akan selalu hidup di hatiku. Kami dari masa lalu, kami dari masa kini. Kami dari generasi pembawa janji. Janji itu bernama Pancasila. Bukan bakal musuh atau caci maki, karena berada berlanggan bersama mati, walau diledakkan diancam.
Bayangkan negeri seluas ini dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Beragam bahasa, beragam budaya, tapi satu yang mempersatukan kita yaitu nilai. Nilai yang tidak hanya tertulis di atas kertas, namun tumbuh di dalam hati kita. Nilai itu adalah Pancasila. Tapi apa sih sebenarnya itu Pancasila? Dari mana dia lahir? Siapa yang melahirkannya? Dan kenapa dia itu penting sampai saat hari ini? Mari kita berjalan untuk menyusuri jejak sejarah untuk memahami Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia. Indonesia tidak lahir langsung sebagai bangsa. Sebelum merdeka, Indonesia dijajah lebih dari 3 abad. VOC, Belanda, dan Jepang ingin menguasai bumi pertiwi dan silih berganti. Tapi dari penderitaan itu tumbuh kesadaran baru, kesadaran akan persatuan. Tahun 1908 lahirlah Budi Utomo, lalu disusul oleh Syarikat Islam, Indische Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lainnya. Hingga akhirnya pada 28 Oktober 1928, para pemuda dari penjuru Nusantara berkumpul dan bersumpah, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Tahun 1945, ketika Jepang terdesak Perang Dunia II, mereka membentuk BPUPKI, yaitu suatu badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Di dalam sidang inilah muncul pertanyaan besar, apa dasar negara Indonesia kelak? Namun, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berdiri dan menyampaikan pidato bersejarah yang berjudul Lahirlah Pancasila. Di dalam pidato tersebut, ia menyebutkan 5 prinsip utama. Yang pertama, kebangsaan. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, demokrasi atau mufakat. Yang keempat, kesejahteraan rakyat. Dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Lalu Bung Karno berkata, kalau saya peras 5 sila ini menjadi satu, maka intinya adalah gotong royong. Dan sebuah gagasan dari Brilian muncul, yaitu menggabungkan kearifan lokal dengan visi masa depan. Setelah sidang itu, dibentuk panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Di dalamnya, sila pertama berbunyi ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Namun, penduduk dari Indonesia Timur keberatan. Lalu, dalam waktu yang singkat, tanpa tekanan, tanpa kekerasan, para tokoh sepakat mengubah Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sebuah keputusan besar, sebuah bukti bahwa Indonesia mementingkan kepentingan bersama, bukan kepentingan kelompok. Ini bukan kompromi biasa, ini adalah jiwa Pancasila. Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Keesokan harinya, pada 18 Agustus, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Di dalamnya, di bagian pembukaan terdapat 5 sila yang menjadi dasar negara kita. Sejak saat itu, Pancasila bukan hanya sekedar gagasan, melainkan menjadi ideologi resmi negara Indonesia. Bukan hanya satu golongan, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Dari ujung Sabang hingga Merauke,
selalu berjalan lurus. Pada tahun 1965, meletus peristiwa G30 SPKI. Terjadi peristiwa kelam yang mengancam ideologi bangsa Indonesia. Pancasila diuji. Di era Orde Baru, Pancasila dijadikan asas tunggal. Semua organisasi wajib tunduk padanya. Tapi dalam praktiknya, justru kebebasan dan keadilan dibungkam. Apakah ini Pancasila? Pada akhirnya, tahun 1998, rakyat terutama mahasiswa bangkit menuntut perubahan. Presiden Soeharto mundur, era reformasi pun dimulai. Pancasila kembali dibahas dan dikaji ulang. Disaring kembali esensinya bukan sebagai alat kekuasaan tetapi sebagai roh bangsa. Kini kita hidup di era global, di mana semuanya terasa begitu cepat dan dunia terasa begitu berat. Tapi kini justru dalam derasnya arus zaman, kita perlu akar. Akar itu adalah Pancasila. Ia mengajarkan kita saling menghargai, hidup tanpa perbedaan, dan menjunjung kemanusiaan. Indonesia akan tetap berdiri tegak. Sekian video kami. Thank you for watching. See you. Different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday.